Dikali 2 kita turunkan, lalu dikurang 7 dikurang. Nah, ini kita hitung tanda kurung yang paling dalam, 4 dikurang 2, jadi kita dapatkan 2. Nah, lalu kita di sini perhatikan dikali 2, kemudian dikurang, kemudian di sini ada tanda kurung. Maka ini boleh kita hitung ya secara bersamaan karena dipisahkan oleh tanda kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan bulat dalam operasi hitung campuran dan bilangan berpangkat ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Nah, yang pertama kita harus kenal dulu operasi hitung itu ada apa saja ya. Nah, di sini ada tangga operasi hitung ya. Tingkatan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tangga ya. Tangga yang tertinggi, tangga keempat, ini tanda kurung ya. Nah, ada berbagai macam tanda kurung. Ada ini yang paling luar ini, yang keriting ini disebut tanda kurung kurawal ya, namanya kurung kurawal. Kemudian yang di dalamnya lagi ini disebut kurung siku, dan yang paling dalam ini yang biasa kita kenal kurung biasa ya, atau kurung saja. Nah, kemudian di tangga ketiga, level ketiga atau tingkatan ketiga, di sini ada pangkat atau akar. Nah, ini juga lebih tinggi tentunya ya. Level ketiga dia. Kemudian di level kedua, tingkatan kedua ada kali bagi, dan yang paling rendah di sini operasinya adalah tambah kurang ya. Artinya tambah kurang jika bertemu dengan kali bagi, maka kita dahulukan kali bagi. Kali bagi ketemu dengan pangkat atau akar, maka kita dahulukan pangkat atau akar. Begitu juga jika ketemu tanda kurung, maka tanda kurung yang didahulukan. Nah, dalam operasi hitung ini yang harus diperhatikan adalah cukup untuk setiap 2 operasi saja ya. Nah, untuk setiap 2 operasi yang kita temukan, maka kita harus mendahulukan perhitungan untuk operasi yang lebih tinggi ya. Mana operasi yang lebih tinggi, maka itu yang kita dahulukan. Yang kedua, untuk setiap 2 operasi, jika maka perhitungannya dimulai dari kiri jika memiliki tingkatan yang sama ya. Itu kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama nih, mendahulukan perhitungan operasi yang lebih tinggi. Contohnya seperti apa? Di sini contohnya 27 ditambah 28 dikali 3. Perhatikan nih, ini kan cuma ada 2 operasi saja. Nah, mungkin kalau ketemu soal seperti ini lebih mudah ya. Karena ada 2 operasi, maka kita dahulukan operasi yang lebih tinggi, yaitu kali ya. Tambah dengan kali, lebih tinggi kali ya kan. Nah, maka ini kita dahulukan. Nah, yang belum dihitung, maka kita tulis terlebih dahulu begitu ya. Kita turunkan saja. Nah, lalu 28 dikali 3 nih. Berapa? 84 ya. Lalu, nah ini tinggal kita jumlahkan saja hasilnya, maka kita dapatkan 111. Bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, berikutnya. Contoh yang kedua. 12 dikali dalam kurung 25 dikurang 5. Nah, di sini mana yang kita dahulukan? Nah, di sini ada perkalian, ada tanda kurung. Nah, tanda kurung. Maka kita dahulukan tanda kurungnya dulu, ya. Nah, yang belum dihitung kita tulis lagi. 12 dikali. Nah, 25 dikurang 5. 20. Tahu ya, mengapa 25 dikurang 5 dahulu?
yang kita hitung ya, karena dia tanda kurung ya. Nah, selanjutnya ini tinggal satu operasi ya, berarti kita tinggal hitung saja 12 dikali 20 hasilnya 240. Bisa ya? Nah, kita coba contoh yang lain ya. Nah, ini masih sama ya. Kita fokus untuk setiap dua operasi. Nah, di sini contohnya sekarang operasinya sudah banyak nih ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 operasi. Nah, untuk 3 operasi ini kita melihatnya begini. 2 operasinya ini harus berurutan ya. Misalkan kali dengan tambah ya, jangan lompat ya. Kali dengan tambah, mana yang didahulukan? Kali. Paham ya? Nah, berikutnya tambah dengan bagi, mana yang didahulukan? Bagi, begitu ya. Jadi kita fokusnya itu 2 operasi secara berurutan. Nah, misal ulang ya, kita ulang. Nah, kali dengan tambah ya. Jadi kita mulai dari operasi yang pertama, kemudian operasi yang kedua ya. Operasi pertama, operasi kedua. Mana yang lebih tinggi operasinya? Nah, kali. Maka ini dahulu yang kita hitung nanti, ya. Nah, tandai seperti ini ya untuk membiasakan bahwa oh ini dahulu yang kita hitung, ya. Nah, ini udah selesai. Kita lanjut ke operasi berikutnya. Kita amati. Tambah dengan bagi. Mana yang didahulukan? Nah, bagi. Nah, begitu. Ya. Nah, jika di sini masih ada operasi, terus saja seperti itu, dua operasi dibandingkan, ya, mana yang didahulukan. Nah, begitu ya. Setiap yang dapat oh ini yang didahulukan, maka diberi tanda di bawahnya, ya. Nah, jika sudah setiap yang kita beri tanda ini kita hitung 12 dikali 5 60 ya. Nah, operasi tambah ini kan belum diapa-apain ya, belum dihitung, belum dipakai, maka kita tulis lagi tambah ya. Nah, kita berikutnya operasi yang tadi kita sudah tandain ini ya, 32 dibagi negatif 8 atau min 8 berapa? Min 4 ya. Nah, jadi kita dapat di sini 60 ditambah min 4 atau negatif 4. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, ada tambah, ada kurang, ini kan dua operasi yang saling berdekatan atau ini kan negatif ya, maka kita perlu beri tanda kurung seperti itu ya. Nah, ingat lagi di operasi sebelumnya ya, bagaimana tambah kurang ya, tambah kurang. Untuk yang belum paham tambah kurang, kalian bisa cek di link di atas ini ya, untuk melihat bagaimana melakukan tambah kurang. Nah, untuk yang sudah paham, 60 ini kan berarti kita punya uang 60, kemudian ditambah negatif 4, berarti kita punya utang 4 ya. Nah, maka kita masih punya uang 56. Bisa ya? Nah, contoh lagi. Nah, sekarang nih operasinya lebih banyak nih ya, lebih banyak sekarang. Nah, kita coba hitung satu persatu ya. Pertama ini yang mana yang kita bandingkan? Nah, yang ini ya, tambah dengan tanda kurung ya. Ini ada dua operasi nih, tambah dengan tanda kurung. Mana yang didahulukan? Ya, tanda kurung. Paham ya? Nah, ini sudah kita bandingkan. Tambahnya sudah dengan tanda kurung. Kita lanjut ke operasi berikutnya di sini ya. Tanda kurang dengan tanda kurung. Mana yang didahulukan? Tanda kurung. Paham ya? Jadi kita bandingkan dua operasi. Gimana? Diulang ya? Nah, diulang. Tambah kita bandingkan dengan tanda kurung. Nah, ini kan kita bandingkan dua operasi ya, untuk setiap dua operasi. Mana yang didahulukan? Tanda kurungnya ya. Nah, ini selesai. Kita lanjut nih, bergerak ke depan. Kurang dengan tanda kurung. Mana yang didahulukan? Tanda kurung. Begitu ya.
cara mencari mana yang didahulukan. Setelah ketemu, oh ini yang didahulukan, maka kita tandai seperti ini ya. Nah, lanjut nih. 8 tambah ini kan belum ditandain ya, maka kita tulis lagi. Belum ditandain atau belum dihitung. Nah, yang kita tandain ini kan berarti harus dihitung ya. Negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4 berapa? Ya, 1 ya, 1. Terus ini belum ditandain, berarti kan belum akan dihitung, berarti ditulis lagi begitu. Nah, ini saran Mister nih, jika kalian melakukan perhitungan seperti ini, maka operasinya itu menuliskannya ke bawah, jangan ke samping ya. Jika ke bawah, kita akan lebih mudah memperhatikan atau melihat dari atas ke bawah ya. Nah, itu sarannya ya. Nah, kita lanjut ke sini berikutnya. Nah, ini kita sudah tandai, berarti kita hitung ya. Negatif 6 dibagi 3. Nah, ini kan pembagian bilangan bulat nih ya, bilangan bulat. Nah, kalian juga bisa cek di atas ini untuk perkalian dan pembagian, sudah dibahas di video sebelumnya. Negatif 6 dibagi 3 berapa? Negatif 2. Nah, perhatikan ini ada 2 tanda atau ini negatif, maka kita kasih tanda kurung ya. Nah, selanjutnya nih, ada tambah, ada kurang. Ada tambah, ada kurang. Ini kan 2 operasi ya kan? Nah, kita fokus nih 2 operasi, tambah dengan kurang. Nah, tambah dengan kurang ini kan selevel ya, 1 tingkatan. Karena 1 tingkatan, maka kita mendahulukan perhitungan yang dari kiri. Nah, berarti tambah dulu. Paham ya? Diulang. Tambah dengan kurang ini kan 1 level, 1 tingkatan ya. Ini kan sama-sama tingkat ke-1, level ke-1. Maka kita mendahulukan perhitungan dari yang sebelah kiri ya. Maka tambah dulu yang kita hitung. 8 tambah 1. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 tanda, dikurang, negatif. Nah, ini juga harus kita tandai nanti ya. Nah, 8 tambah 1 tadi 9. Kemudian, nah yang ini dikurang dengan negatif ya. Ini kita ubah menjadi positif ya. Jadi positif 2. Nah, sekarang 9 ditambah 2 jadi berapa? 11. Begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya nih, masih mendahulukan perhitungan untuk operasi yang lebih tinggi. Nah, sekarang nih perhatikan, kita cari 2 tanda ya, cari 2 operasi ya, untuk setiap 2 operasi. Mana operasi berikutnya? Ini ada operasi kali, terus mana? Operasi yang keduanya mana? Kali dengan tambah. Nah, bukan tambah ya, tapi kali dengan pangkat. Nah, ini kan ada pangkatnya. Ini berarti 2 operasi nih. Kali dengan pangkat. Berarti yang didahulukan adalah ya pangkat dahulu daripada kali ya, karena pangkat lebih tinggi levelnya, tingkatannya daripada kali. Paham ya? Nah, berikutnya yang ini. Tambah, ini kan tambah, kita bandingkan dengan tanda kurung. Mana yang didahulukan? Tanda kurung. Kita tandai. Begitu ya. Jadi fokus pada 2 operasi, mana yang lebih dahulu tandai. 2 operasi mana yang lebih dahulu tandai. Begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Yang belum ditandai kita tulis 7 kali. Kita tulis, kan belum dihitung, belum ditandai. Nah, ini yang ditandai 3 pangkat 2. Nah, berapa 3 pangkat 2? 9 ya. Nah, nanti ini akan kita bahas nih, termasuk bilangan berpangkat ya. Nah, tambahnya belum ditandai, kita tulis lagi. 3 ditambah 4 berapa? 7. Nah, berikutnya nih, ini ada 2 operasi lagi kan? Kali dengan tambah. Ini ada 2 operasi, kali dengan tambah. Mana yang didahulukan?
Ya, perkaliannya ya, perkaliannya yang didahulukan. Maka kita dapat di sini 63 ya. Nah, ini yang belum ditandai, belum kita hitung, kita tulis lagi tambah 7. Begitu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas. Nah, sekarang kita tinggal cuma ada satu operasi ya, tinggal kita hitung saja. 63 ditambah 7. 70 ya. Nah, berikutnya nih. Kita ingin melihat perhitungan yang dimulai dari kiri jika memiliki tingkatan yang sama ya. Perhitungan itu dimulai dari kiri jika memiliki tingkatan yang sama. Nah, soal sebelumnya tadi kita sudah sempat singgung ya. Nah, ini supaya lebih mantap nih ya. Nah, perhatikan di sini. Fokusnya tetap ini ya, dua operasi. Mana dua operasi di sini? Mana dua operasi yang pertama? Nah, bagi dengan kali. Ini bagi dengan kali, ini kan levelnya sama, tingkatannya sama ya, pada tingkat kedua. Nah, maka di sini yang didahulukan adalah bagi ya. Nah, berarti itu ya, bagi. Nah, berikutnya nih, kali dengan kurang. Nah, kali dengan kurang. Nah, ini kita tidak bisa bandingkan dulu. Kenapa? Karena tanda ini kali sudah kita bandingkan dengan pembagian tadi ya, maka ini belum bisa kita hitung ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini, kurang dengan tanda kurung. Nah, perhatikan, kalau kurang dengan tanda kurung berarti kan kita mendahulukan mendahulukan tanda kurung. Tapi di dalam tanda kurung ini ada tanda kurung lagi. Nah, maka jika kita ketemu seperti ini, ada tanda kurung, kemudian di dalamnya ada tanda kurung lagi, maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung yang paling dalam, yang paling berada di dalam. Bisa ulangi ya. Kalau ada tanda kurung, kemudian di dalamnya ada tanda kurung lagi, maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung yang paling dalam ya. Jelas ya. Nah, sekarang kita sudah tandai yang perlu kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita hitung ya, 15 dibagi 5 3. Nah, ini belum dihitung nih, yang tidak ditandai belum dihitung, berarti kita tulis saja kali 2, kemudian ini juga kurang, buka kurung 7 dikurang. Nah, yang ini yang kita hitung dulu ya, 4 dikurang 2 ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Operasinya masih banyak, kita fokus dua operasi, kali dengan kurang. Mana yang didahulukan? Kali ya. Kemudian kurang dengan tanda kurung. Mana yang didahulukan? Tanda kurung. Begitu ya. Nah, kita hitung 3 kali 2 6. Kurangnya tulis lagi karena belum diapa-apain. Kemudian tanda kurungnya 7 dikurang 2 5 ya. Nah, jadi tinggal satu operasi, 6 dikurang 5 berapa? 1. Bagaimana? Apakah sudah lebih jelas sekarang? Ya, jika belum jelas silakan tanyakan melalui kolom komentar atau diulang lagi videonya supaya lebih jelas, lebih paham lagi. Nah, sekarang nih kita lanjutkan pada bilangan bulat berpangkat. Nah, di sini kita harus kenal terlebih dahulu 3 terus 2 kecil di atasnya. Ini kita membacanya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 ini yang besar, 2 ini kita tulis agak kecil ke atas ya. Nah, 3 ini disebut dengan bilangan pokok ya. Nah, 2 ini disebut pangkat atau eksponen ya. Nah, kita baca diulang 3 pangkat 2 ya. Nah, kita langsung coba nih bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat. Contohnya 10 pangkat 2. Apakah 10 dikali 2? Nah, mungkin masih ada yang suka kurang teliti. 10 pangkat 2 menghitungnya 10 kali 2 jadi 20. Yang benar 10 dikali 10. 10-nya ada 2. Semuanya dikalikan jadi 10 kali 10. Jadi hasilnya 100.
berikutnya. Nah, ini misalkan ada tanda kurung. Negatif 9 ditambah 7, kemudian di luar kurungnya pangkat 3. Bagaimana menghitungnya? Nah, sama dengan prinsip yang sebelumnya. Nah, masih berlaku tentunya. Ada tanda kurung, ada pangkat. Mana yang didahulukan? Ya, tanda kurungnya yang didahulukan. Maka yang kita hitung terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Negatif 9 ditambah 7. Kita punya utang 9, punya uang 7. Berarti kita masih punya apa tuh? Ya, masih punya utang sebanyak 2. Jelas ya? Dahulukan tanda kurung baru pangkat. Baru pangkatnya kita tulis. Nah, jika ada bilangan berpangkat, ini bilangan negatif ya. Setiap bilangan negatif jika berpangkat maka harus kita beri tanda kurung ya. Nah, sekarang negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2-nya ada 3 ya. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 gitu ya. Nah, sekarang ini negatif 2 kali negatif 2 dulu. Jadi hasilnya 4 ya. Nah, kemudian kita kali dengan negatif 2. Nah, 4 dikali negatif 2 berapa? Ya, negatif 8. Oke ya. Negatif 8. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita balik. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, ini kira-kira 6 pangkat berapa? 6 pangkat berapa? Ya, 6 pangkat 4 ya, harus bisa ya jika dibalik juga. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini sama ya dengan sifat penjumlahan, sifat perkalian, itu digunakan bermanfaat untuk memudahkan dalam menghitung ya. Prinsipnya itu ya, prinsipnya itu. Nah, sifat yang pertama di sini A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini rumusannya kira-kira begini ya. A di sini berarti bilangan pokoknya ini harus sama. Nah, jika ada perkalian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya itu sama ya, maka pangkatnya itu supaya lebih mudah, lebih cepat, kita langsung jumlahkan saja. Contoh, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Perhatikan, bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 2. Nah, jika seperti ini, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 2. Jadi 2 pangkat 7. Nah, coba kita buktikan. 2 pangkat 5 itu kan berarti 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian kita kali 2 pangkat 2. 2-nya ada 2. Nah, coba hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-nya ada 7, dikalikan semua. Berarti kan 2 pangkat 7. Jelas ya? Nah, sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Perhatikan, bilangan pokoknya masih sama, cuma dibagi. Nah, maka pangkatnya langsung dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 4. Maka di sini pangkatnya langsung dikurang. 5 dikurang 2. Nah, jadi 4 pangkat 3. Begitu ya. Kita buktikan lagi. 4 pangkat 5 berarti 4-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 4 pangkat 2. 4-nya ada 2. Gitu. Nah, supaya lebih mudah kita buat dalam bentuk per ya. Nah, ini kita langsung coret nih, 4 dengan 4 habis kan? Kemudian ini juga dicoret habis. Berarti tersisa 4 kali 4 kali 4 ya kan? Berarti 4 pangkat 3. Begitu ya. Nah, sifat yang ketiga. Nah, ini A pangkat M terus pangkat N lagi. Jadi istilahnya ini bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi. Nah, bisa dihitung dengan A pangkat M dikali N ya, pangkatnya dikalikan. Nah, contohnya di sini 5 pangkat 2 terus pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya ini langsung dikalikan 2 dikali 3 berapa?
6. Berarti 5 pangkat 6. Kita buktikan. 5 pangkat 2 pangkat 3 kan bisa kita tulis begini. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, ya kan? Terus dikali lagi 5 pangkat 2, artinya 5 pangkat 2-nya ada 3, ya. Nah, kita urai lagi nih, 5 pangkat 2 berarti kan 5-nya ada 2. 5 kali 5. Nah, kemudian dikali 5 pangkat 2, 5 kali 5 lagi. Nah, kemudian ini dikali lagi 5 kali 5. Coba 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti 5 pangkat 6. Jelas ya? Berikutnya sifat yang keempat. Masih sifat yang keempat ya. A dikali B pangkat M. Nah, perhatikan ini pakai tanda kurung ya. A dikali B ini artinya bilangannya berbeda. Kemudian di luar tanda kurung ada pangkat. Maka bisa kita tulis A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 3 kali 5 pangkat 2. Nah, berarti ini bisa kita tulis 3-nya dipangkatin 2, baru kemudian dikali 5-nya pangkat 2. Begitu. Nah, ini berarti sebenarnya cara menghitung ya. 3 dikali 5, 15, baru dipangkatkan 2. Boleh seperti itu. Atau bisa juga cara ngitungnya 3 pangkat 2 dihitung dulu, baru kemudian 5 pangkat 2 dihitung dulu, dapat hasilnya baru dikalikan keduanya. Begitu ya. Sifat yang kelima. Nah, ini pembagian ya, pakai tanda kurung. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, contohnya 4 dibagi 6, kemudian dipangkatkan 3 di luar tanda kurungnya. Nah, ini bisa kita tulis 4 pangkat 3. Oh maaf, ini harusnya bagi ini ya, harusnya bagi. 4 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 ya. Nah, sifat yang keenam. A pangkat N, A pangkat min N sama dengan. Nah, supaya ini jadi positif, kita bisa buat dalam pecahan menjadi 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau ada pangkat negatif, kita ingin rubah supaya jadi positif, maka kita tinggal jadikan pecahan 1 per A pangkat N ya. Contohnya, oh ya, kita lihat dulu ke sini ya. Untuk contoh yang kelima, ini kita bisa juga buat dalam pecahan ya. 4 per 6 pangkat 3 ya, perhatikan 4 per 6 pangkat 3. Nah, jika kita tulis bentuk yang lainnya bisa seperti ini, 4 dipangkatkan 3, baru kemudian 6 dipangkatkan 3 gitu. Oke ya. Nah, sini kita balik lagi ke sini ya. Jadi untuk yang sifat yang keenam contohnya seperti ini nih, 7 pangkat min 2. Nah, berarti 1 per 7 pangkat 2. Nah, sifat yang terakhir, A pangkat 0. Setiap bilangan yang berpangkat 0, maka itu nilainya 1. Nah, dengan syarat A-nya itu nggak boleh 0 ya, A-nya nggak boleh 0. Contohnya 76 pangkat 0. Berapa 76 pangkat 0? 1 nilainya ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa rajin-rajinlah belajar. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.